mengawali kiprah di babak penyisihan grup Piala Asia U23. Sangat disayangkan, timnas Indonesia harus menelan hasil negatif setelah takluk dari tuan rumah Qatar dengan skor akhir 0-2. Meski begitu, asa menembus babak knockout tentu masih tetap terbuka. Sebab di laga kedua menghadapi Australia nanti, punggawa andalan tim merah putih Justin Hubner dipastikan sudah dapat membela pasukan Garuda setelah mendapat izin dari klubnya saat ini, Cerezo Osaka. Lantas, dengan kejutan yang telah disiapkan Shin Tae-yong melalui Justin, Indonesia akan memulai pertunjukan sebenarnya saat menghadapi pasukan Kangguru nanti. Tanpa drama tuan rumah, serta tak lagi akan dirugikan keputusan wasit. Indonesia yang kini terpuruk di dasar klasmen grup A bertekad menyapu bersih sisa pertandingan yang menanti mereka. Ibarat kata, pasukan Garuda akan memulai pertunjukan sebenarnya saat menghadapi Australia di laga lanjutan penyisihan grup A. Dan ya, meski hampir dipastikan tidak akan diperkuat beberapa pemain penting seperti Ivar Jenner yang menerima akumulasi kartu, namun amunisi baru akan menambah kekuatan Indonesia setelah Justin Hubner telah dikonfirmasi dapat bergabung dengan skuad Shin Tae-yong. Ya, berbicara tentang Justin Hubner, ada fakta menarik di balik pemain andalan tim merah putih ini. Di mana menariknya, Justin yang berposisi asli sebagai bek tengah justru dipercaya Shin Tae-yong mengenakan nomor punggung 10. Seperti yang kita tahu, angka 10 bukanlah nomor punggung yang familiar untuk seorang pemain bertahan. Sebab angka itu biasanya digunakan oleh mereka yang berposisi sebagai penyerang ataupun gelandang. Lantas melihat fakta ini, tentu keputusan menohok Shin Tae-yong tersebut sempat menjadi tanda tanya untuk pecinta sepak bola tanah air. Namun di sisi lain, mengingat Justin yang merupakan mantan didikan Wolverhampton, klub papan atas Liga Inggris, tentu pemain berdarah Belanda ini dibekali kualitas untuk mengisi beberapa posisi selain mengawal lini pertahanan yang memang menjadi insting murni miliknya. Dan oleh karena itulah, Shin Tae-yong yakin jika Justin mampu memerankan tugas pemain bernomor punggung 10 dengan baik. Terlebih, Ivar Jenner, jenderal lapangan tengah milik Garuda Muda, hampir dipastikan tidak dapat bermain karena akumulasi kartu merah. Dan untuk itu, Justin diharapkan mampu menambal kekosongan yang saat ini ditinggalkan Ivar Jenner. Di sisi lain, timnas Indonesia yang saat ini sedang pincang setelah dirugikan wasit di Liga Perdana menghadapi Qatar lalu, Shin Tae-yong justru tak ingin berlarut-larut dalam penyesalan. Belajar dari itu semua, Coach Shin menjadikan insiden saat menghadapi Qatar sebagai pelajaran bagi anak asuhnya. Dan tak lupa, juru taktik berusia 53 tahun ini menyemangati langkah pasukan Garuda. Seraya berharap beberapa kesalahan yang sempat terjadi di laga menghadapi tuan rumah Qatar tidak kembali terulang saat menghadapi Australia sebagai partai pamungkas. Kami punya beberapa peluang, sayangnya tidak bisa dituntaskan. Saya bilang kepada pemain bahwa mereka sudah tampil luar biasa hari ini, dan kami harus tetap percaya diri. Saya bilang mereka sudah tampil maksimal hari ini dan kami harus segera bangkit. Sepak bola Indonesia terus berkembang. Kami tidak menyerah begitu saja saat kehilangan 1 atau 2 pemain, ujar Shin Tae-yong seperti dikutip dari situs resmi AFC. Di sisi lain, Australia yang di laga sebelumnya tak mampu mendapat poin penuh saat meladeni Yordania, ternyata juga termotivasi membawa poin penuh di laga kedua mereka nantinya. Namun meski reputasi Australia begitu mentereng di kancah Asia, namun pasukan Kangguru ini sama sekali tak menganggap enteng Indonesia. Sebab jika melihat komposisi anak asuh Shin Tae-yong, Marcelino dan kawan-kawan memang patut disegani pada ajang Piala Asia U23 kali ini, di mana 13 dari 23 pemain yang didaftarkan merupakan pemain reguler di level senior.
Sebut saja Hernando Ari yang memang menjadi pilihan utama Shin Tae-yong di bawah mister gawang, lalu Rizky Ridho serta Justin Hubner yang merupakan tembok utama pasukan Garuda di lini belakang. Belum lagi Pratama Arhan serta Nathan Cho yang membuat sektor sayap semakin menyeramkan. Selain itu, ada Marcelino dan Ivar Jenner yang bertindak sebagai jenderal lapangan tengah asuhan Shin Tae-yong. Dan terakhir, ada Rafael Strike serta Witan Sulaiman yang selalu menjadi langganan Indonesia di sektor lini serang. Lantas melihat komposisi anak asuh Shin Tae-yong, pelatih Australia Tony Whitmer mewanti-wanti laga kontra Indonesia, di mana menurutnya andai mampu menaklukkan pasukan Garuda Muda di Stadion Abdullah bin Khalifa nanti, maka langkah skuad Kangguru ke depannya akan menjadi semakin mudah. Kami menantikan Indonesia yang akan menjadikan pertandingan sangat bagus. 10 pemainnya ada di Piala Asia Senior. Jadi ini ujian nyata dan mereka tampil impresif di Piala Asia pada Januari lalu. Jadi itulah tujuan kami di sini. Kami di sini untuk diuji melawan lawan yang bagus, tipe sepak bola yang berbeda. Itu hanya akan membuat para pemain kami menjadi lebih baik demi pengalaman, ujar Tony Whitmer seperti dikutip dari Socceroos, laman resmi Australia. Jadi itulah cerita menarik di balik kedatangan Justin Hubner yang diperkirakan akan membawa plot twist untuk komposisi skuad Indonesia, di mana dengan kualitasnya sangat membantu perjuangan anak asuh Shin Tae-yong melewati fase penyisian grup ini. Terlebih di Asia Cup U23 edisi ini, Indonesia justru tergabung dalam grup neraka yang diisi tim-tim kuat seperti Yordania dan tuan rumah Qatar, serta Australia yang akan menjadi lawan Indonesia berikutnya. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.